dan telah diputus pada tanggal 19 Mei 2025. Persidangannya dihadiri langsung oleh Acha Septriasa dengan kuasa hukumnya. Kami Majelis Hakim tidak melihat atau menilai bagaimana reaksi ataupun apa yang ditunjukkan oleh penggugat itu. Runtuhnya rumah tangga Acha Septriasa dan Vicky Karisma setelah 9 tahun menikah bukanlah tanpa alasan. Di balik senyum dan potret bahagia keluarga kecil itu, ternyata tersembunyi bara masalah yang kian lama kian membesar. Acha resmi menggugat cerai setelah sebelumnya Vicky menjatuhkan talak sebanyak 5 kali. Sejak 2021, pertengkaran mulai mewarnai hubungan mereka dan memuncak pada tanggal 10 November 2024 saat talak kelima diucapkan. Tak kuasa menanggung derita batin, Acha pun menggugat Vicky pada tanggal 13 Desember 2024. Hingga akhirnya mereka resmi bercerai tanggal 19 Mei 2025 lalu. Tak berhenti di situ, 1 April 2023 juga menjadi saksi pertengkaran sengit yang berujung dorong-dorongan dan menyisakan memar di tangan Acha. Ironisnya, di tahun yang sama, Acha mengalami keguguran anak keduanya. Pertanyaannya, mungkinkah keguguran itu terjadi karena tekanan mental akibat konflik rumah tangga? Baik, perkara atas nama Acha Septriasa ya, aslinya namanya ini Jelita ya, Jelita dengan Vicky ya, suaminya itu diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2024 ya, dan telah diputus pada tanggal 19 Mei 2025. Persidangannya dihadiri langsung oleh Acha Septriasa dengan kuasa hukumnya. Untuk suaminya tidak hadir dan diputus secara first take ya. Itu saja terangannya. First take itu karena suami tidak hadir di persidangan, maka diputus secara first take. Ya, nanti dari pengadilan akan diberitahukan, ada pemberitahuan putusan gitu. Kalau pihak lawan tidak hadir, seperti itu. Itu tidak ada tidak mewakili kuasa hukum, maka tidak bisa kita ketahui alasan tidak hadirnya itu. Yang penting panggilan sudah kita layangkan dan tidak hadir gitu tergugatnya, seperti itu. Ya, Acha hadir 1 kali dan langsung selesai karena rogatori ya, 6 bulan itu panggilan ke Australia dan putus sekali sidang. Dan yang lebih mengejutkan, selama 9 tahun menikah, wanita berusia 35 tahun itu hanya mendapat nafkah 1 juta rupiah per bulan dari Vicky yang hidup dan bekerja di Sydney, Australia. Bayangkan, uang sebesar itu untuk menghidupi keluarga, terutama bagi seorang artis besar seperti Acha. Wanita mana yang mampu bertahan dalam kondisi seperti itu? Untuk isi dari gugatan itu masuk kepada materi persidangan, jadi kita tidak bisa menjelaskannya ya, itu seperti itu. Ya, yang mendaftarkan gugatan kuasa hukum dari penggugat. Dalam persidangan biasa saja ya, kami Majelis Hakim tidak melihat atau menilai bagaimana reaksi ataupun apa yang ditunjukkan oleh penggugat itu. Ketika perselisihan antara Acha dan Vicky terungkap, curhatan Acha tentang ketidaksetiaan dalam rumah tangga kembali menyita perhatian. Baginya, membiarkan pasangan berjuang sendirian, merasa sepi, dan tak terjangkau secara emosional bisa menjadi bahaya yang tak terlihat. Melalui film yang ia bintangi, Acha ingin mengingatkan bahwa dalam hubungan penting untuk saling peduli, mendengar, dan menjaga komunikasi. Setiap kelebihan dan kekurangan pasangan harus diterima, jangan sampai menjadi alasan untuk berpindah ke pelukan orang lain. Bukan pembenaran perselingkuhan ya, tapi bisa seperti ini dampaknya kalau kita membiarkan pasangan kita sendirian. Maksudnya secara
mentally dia ada di dalam relationship yang dia merasa solitude, merasa sendirian gitu. Jadi berjuang sendirian, bermesraan sendirian. Dia nggak merasa ada yang bisa ya long sama dia di partnership ini. Jadi perasaan membiarkan orang sendirian, terutama partner kita sendiri, itu sangat berbahaya. Nah, aku pengennya ngingetin sama dengan adanya film ini, mengingatkan bahwa sesama pasangan tuh harus care, harus saling mendengar, harus komunikasi yang baik, harus tahu bahwa kelebihan dan kekurangan pasangannya jangan sampai jadi patokan untuk meninggalkan satu sama lain atau pembiaran atau ya pembiaran satu sama lain, jadi akhirnya beralih ke pasangan yang lain. Karena memang diawali dengan itu dulu sih ya, karena ada kesempatan dikit aja bisa jadi berubah. Lantas benarkah ada orang ketiga yang menjadi duri dalam rumah tangga mereka? Siapa yang sebenarnya tak setia? Vicky atau Acha? Mungkinkah Acha merasa berjuang sendirian selama pernikahannya dengan Vicky? Padahal saat menikah pada tanggal 19 Mei 2016 lalu, Acha begitu memuji Vicky sebagai sosok romantis dan setia. Nah, itu kita dari awal sih aku udah siap ya, aku sadar banget Acha itu dari semenjak aku kenal ya, itu Acha udah main film, dan nanti kalau kedepannya gimana ya gitu kita lalui aja bersama sebagai suami istri gitu. Ini rencana setelah menikah ada bulan madu atau seperti apa sih Kak? Apa langsung kayak gimana pas menikahnya nanti setelah saja? Bulan madu. Bulan madu ada, kita kebetulan kita juga tinggalnya di luar, aku juga harus ada balik dulu ke sana. Habis itu baru kita nanti jalan ke New Zealand ya. Ini Kak itu juga aja langsung dibawa tinggal ke sana seperti apa sih? Iya, insya Allah ikut ya. Aja kan tinggal di sana. Insya Allah ya ikut. Bulan madu ke New Zealand, pilihannya kenapa, Cak? Karena dari Sydney deket ya. Terus wisatanya juga karena lagi summer, jadi bisa cruising, bisa lihat-lihat pegunungan. Yang buat kita, yang modal besar banget buat kita itu ya sebenarnya orang tua ya. Orang tua aku suka sama Acha, kebetulan orang tuanya Acha juga dari awal suka sama aku, dan itu kita percaya aja, itu modal paling besar buat kita sih. Nama dijodohin? Enggak sih, ini pilihan hati sendiri, dan justru bilangnya terakhir sama mama, yaitu bilang minta izin juga gitu sama mama, boleh nggak gitu. Vicky menurut Acha ya orang yang apa adanya, yang bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, penting itu. Terus punya cita-cita tinggi, dan dia ya setia dan romantis, itu yang penting. Setelah semua yang Acha alami, dari talak berulang, tekanan mental, keguguran, hingga nafkah yang tak layak, masih pantaskah ia disalahkan jika akhirnya memilih berpisah demi menyelamatkan dirinya?